Coba kita lihat bagaimana hasilnya di survei Poltreking yang dilakukan pada tanggal 2024. Pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul jauh dibandingkan dengan 1,6%, sementara Dharma Kunwardana itu 3,9% dan Pram 0,4%. Bagaimana dengan survei lainnya yang rilis waktunya hampir berdekatan Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Di sini kalau kita lihat ternyata yang unggul adalah pasangan Pram Rano dengan angka 41,6%, sementara Ridwan Kamil Suswono di urutan kedua 37,4%. Ada dua hasil survei yang berbeda. Satu mengunggulkan Pram Rano, yang satu lagi mengunggulkan Ridwan Suswono. Kemudian ada survei dari LSI Denny JA. Kita lihat periode surveinya untuk LSI 16 sampai 22 Oktober, jadi lumayan berdekatan. Ini rilis setelah survei Poltreking dan juga LSI. Di sini angkanya beda-beda tipis antara Ridwan Kamil Suswono 37,4% dengan Pram Rano 37,1%. Dari Litbang Kompas yang juga rilis dalam kurang lebih minggu ini, disebutkan bahwa yang unggul adalah Pram Rano dengan 38,3%, tapi bersaing cukup ketat 34,6%. Dan terakhir ada survei dari Parameter Politik Indonesia atau PPI. Di sini yang unggul lagi-lagi adalah RK Suswono dengan 47,8%, Pram Rano 38,0%. Untuk pasangan Dharma Kun hampir di semua survei menyatakan bahwa ada di peringkat terakhir. Akhirnya hasil yang berbeda-beda ini menimbulkan kecurigaan publik, menimbulkan kegaduhan sampai akhirnya Dewan Etik dari Persepi selaku bisa kita bilang sebagai wasitnya lembaga-lembaga survei di Indonesia mengambil tindakan. Dari Dewan Etik Persepi itu kemudian memeriksa ada dua lembaga survei yang hasil surveinya kontras sekali antara Poltreking dengan Lembaga Survei Indonesia. Dan inilah kesimpulan dan putusan dari Persepi satu persatu. Yang pertama, dari Dewan Etik Persepi menyatakan bahwa Lembaga Survei Indonesia atau LSI telah melakukan survei sesuai dengan SOP Standar Operasional Prosedur Survei Opini Publik. Yang kedua, Dewan Etik tidak bisa menilai. Jadi highlightnya itu adalah tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan oleh Poltreking itu dilaksanakan sesuai dengan SOP atau tidak, karena tidak adanya kepastian data. Data yang diserahkan oleh Poltreking itu ada dua data set yang dinilai berbeda oleh Persepi sehingga tidak bisa dinilai dengan kesahihannya. Kita lihat poin ketiga. Poin ketiga, Dewan Etik mengatakan bahwa mereka tidak bisa tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik yang dilakukan oleh Poltreking karena tadi perbedaan dua dataset atau database raw data mentah yang dikirimkan oleh Poltreking kepada Persepi. Data sampel valid yang ditunjukkan saat pemeriksaan Persepi itu sebesar 1.652 data. Sementara data yang disampaikan ke publik respondennya itu berjumlah 2.000 sampel. Jadi disinilah perbedaan-perbedaan. Pada akhirnya poin keempat kesimpulannya adalah Persepi atau Dewan Etik Persepi memberikan sanksi kepada Poltreking ke depannya tidak lagi diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemeriksaan dari Persepi. Jadi bukan tidak boleh sama sekali ya mempublikasikan, tapi boleh asal sudah dengan persetujuan dari Dewan Etik Persepi. Sebagai dampaknya pemirsa, akhirnya Poltreking memutuskan untuk keluar dari Persepi. Tapi yang terbaru, kita sudah mendapatkan informasi bahwa bukan hanya Poltreking saja yang memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi, tapi ada dua lembaga survei lainnya, yaitu Survei Parameter Politik Indonesia yang dipimpin oleh Adi Praitno, kemudian juga ada survei Voxpol yang ikut menyusul jejak dari Poltreking. Sehingga saya harus tanya dulu kepada Mas Philip, respons ketika sudah ada tiga lembaga berdekatan yang memutuskan keluar dari Persepi, menimbulkan masalahnya justru di Persepi. Ya, terima kasih atas undangannya. Ini saya kira perlu beberapa hal yang dijelaskan, tapi nanti mungkin dengan keluarnya Poltreking, juga PPI dan Voxpol Indonesia, teman-teman di Poltreking menyatakan tidak bisa menerima hasil dari Dewan Etik, maka memutuskan keluar.
Kalau PPI dalam suratnya ke pengurus menyatakan mereka keluar karena sedang restrukturisasi organisasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan proses-proses yang sedang terjadi ataupun dengan survei. Mereka menyatakan dalam suratnya bahwa sedang restrukturisasi dan sedang menghitung ulang langkah lembaga itu ke depan. Voxpol tidak menyebutkan alasan apa-apa selain menyatakan bahwa mereka akan keluar. Hanya mungkin harus saya sampaikan di sini dari pembicaraan dengan teman-teman di Persepi, juga termasuk dengan teman-teman Poltreking yang antara lain menyatakan bahwa PPI misalnya juga harusnya diaudit oleh Dewan Etik. Gitu. Saya sampaikan bahwa memang kita akan berencana memanggil PPI dan juga Voxpol dalam kaitannya dengan survei lain yang terjadi di NTT. Gitu. Tetapi surat pemanggilan belum dikirim, mereka udah keluar. Keburu keluar. Jadi mungkin saya tidak tahu timingnya begitu pas. Cuma dalam konteks PPI itu tidak ada hubungannya dengan kontroversi akibat keluarnya Poltreking. Karena dalam suratnya jelas mereka bilang sedang melakukan restrukturisasi organisasi. Tapi akankah dari Persepi meminta keterangan lebih lanjut dari PPI alasan sebenarnya mereka keluar atau cukup dengan alasan yang sudah disebutkan dalam surat? Saya rasa kami percaya bahwa memang mereka sedang melakukan restrukturisasi organisasi. Konsekuensinya berarti mungkin mereka tidak akan melakukan survei juga dalam waktu yang cukup panjang ke depan karena dengan alasan demikian sebetulnya agak sulit bagi mereka untuk melakukan survei, apalagi kalau dalam konteks pilkada waktunya tinggal sebentar lagi. Oke. Dari Poltreking bagaimana Mas Masuri melihat bahwa bukan hanya Poltreking yang keluar, tapi dua lembaga survei lain dengan alasan yang berbeda ya. Satu memberikan alasan restrukturisasi, satunya tidak memberikan alasan. Tapi apakah Anda melihat ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi oleh Poltreking? Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Poltreking untuk menjelaskan terkait dengan barangkali kontroversi yang terjadi. Sebenarnya yang mulai kontroversi ini saya kira bukan dari Poltreking. Kenapa? Karena temuan-temuan survei lain yang dilakukan oleh Kata Data misalnya, kemudian LSI sendiri di September ada Poltreking, kemudian ada Carta Politika, ada Instrat yang tadi kami pelajari, mengunggulkan RK Suswono. Tapi tiba-tiba ada lembaga survei yang kemudian mengunggulkan pasangan Pramrano gitu. Jadi titik mula kontroversi ini sebenarnya bukan dari Poltreking. Itu mungkin yang pertama yang ingin saya tegaskan. Tapi kan yang sebelumnya yang mengunggulkan itu timingnya sudah kita mempersoalkan yang berdekatan. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita konsisten dan percaya bahwa metodologi survei itu bisa membaca pergerakan persepsi dan survei opini publik dengan baik, mestinya kan tidak mungkin ada tiba-tiba hasil survei tiba-tiba dari yang awal unggul tiba-tiba drop sedemikian rupa misalnya. Itu kan yang penting juga untuk diperhatikan. Nah, mungkin saya ingin komentari ke soal pertanyaan bagi kami. Jadi kami ingin menegaskan bahwa Poltreking berani mempertanggungjawabkan data survei Poltreking di depan Dewan Etik. Terlepas apakah Dewan Etik tadi tidak bisa menilai, tidak bisa memverifikasi, tapi sayangnya memberikan sanksi. Padahal tidak ada penjelasan tentang apa yang dilanggar oleh Poltreking gitu. Itu yang sangat kami sayangkan sebenarnya. Nah, terkait dengan apakah teman-teman dari PPI, dari Voxpol misalnya ada kaitannya dengan Poltreking, ya tadi sempat dijelaskan, tetapi saya ingin menyampaikan ada momentum ya, ada konteks gitu yang membuat mereka juga berani untuk keluar dari Persepi, dan yang mulai itu adalah Poltreking Indonesia. Oke, jadi saya harus kembalikan lagi. Bisa nggak tadi dijawab data itu? Yang mana? Yang tadi ada yang itu 1642. Setelah yang dirilis 2000. Oh, perbedaan data tersebut. Oke, boleh dimunculkan lagi grafik kesimpulan dan putusan dari Persepi sebagai gambaran bagi pemirsa. Sebetulnya yang dimaksud dua dataset data raw yang berbeda, itu yang mana? Mungkin Mas Firly bisa sambil menjelaskan ya. Letak kesalahan, dianggap letak kesalahan dari Poltreking itu di bagian mana? Di poin berikutnya di nomor 3. Dua dataset yang berbeda itunya 1652, tapi yang dirilis ke publik jumlah respondennya 2000. Nah, ini dia. Apakah ini Mas Philip letak kesalahannya? Ya, jadi begini, saya hadir dalam pemeriksaan untuk LSI dan juga untuk Poltreking. Jadi ini obrolan kita dengan Mas Dur ini sama-sama tahu. Jadi ceritanya begini,
untuk pemanggilan kami menggunakan indikator yang sama, baik untuk poll tracking maupun LSI. Kita nggak mencari siapa yang benar nih dalam konteks yang menang, yang akan menang siapa, enggak. Kami concern tentang kalau metodologi sama dilakukan di waktu yang sama, hasilnya bertolak belakang, kita harus cari tahu apa yang menyebabkan sumber-sumber perbedaan ini. Maka itu kami minta 6 item kepada LSI dan kepada poll tracking untuk diserahkan kepada kita, antara lain tadi dataset, kuesioner, catatan-catatan terkait misalnya penggantian responden dan seterusnya lengkap yang kita minta. Kedua lembaga ini menyerahkan sebelum waktu pemanggilan. Nah, dalam kasus poll tracking mungkin bisa saya sampaikan dalam Dewan Etik, mestinya teman-teman poll tracking tahu apa yang dimaksud dengan dua dataset berbeda ini. Yang pertama dikirim adalah data berisi 2.000 responden, ya kan? Tetapi dalam investigasi oleh Dewan Etik, ternyata data yang available di dalam itu, di antara yang 2.000 itu hanya 1.652 tadi. Sisanya? Itu yang kita tanya kepada teman-teman di poll tracking. Disampaikan oleh teman-teman poll tracking karena mereka menggunakan teknologi, yaitu gadget dan lain-lain, data terletak di server. Jadi yang di-download adalah data yang sudah bersih kena filter dari server, begitu kan ya. Sehingga yang bisa dianalisis ada 1.652. Ada 300-an yang tidak valid datanya? Kesimpulannya begitu. Kemudian ditanya oleh Dewan Etik, dan kemudian kami beri kesempatan. Saya yang menyampaikan, dah begini aja. Tolong diambil data yang dari server itu, yang asli 2.000. Karena yang diumumkan ke publik 2.000. Ya. Tapi ternyata datanya 1.652. Jadi tolong dicari, diambil datanya yang dari server. Jawaban teman-teman itu ada di server karena bekerja sama dengan vendor. Survei sudah selesai, sudah ditutup. Datanya nggak bisa diakses lagi, hilang, ya kan? Akhirnya kita minta tolong dibuatkan jawaban tertulis untuk diperiksa lagi oleh Dewan Etik. Apakah penjelasan tertulisnya bisa diterima? Artinya memenuhi syarat-syarat SOP. Nah, Dewan Etik menyimpulkan bahwa penjelasan tertulis tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena itu kita mengundang lagi teman-teman poll tracking. Yang kali kedua lewat Zoom. Lewat Zoom dihadiri oleh Mas Duri dan dihadiri oleh seluruh Dewan Etik. Juga saya kebetulan waktu itu lagi di luar negeri tapi ikut lewat Zoom. Baik. Ternyata data yang diminta dari server itu belum tersedia juga. Ya kan? Dan kemudian jawabannya adalah vendor sudah menutup dan seterusnya. Akibatnya teman-teman Dewan Etik menyatakan bahwa ini harus diambil keputusan. Karena itu keluarlah keputusan. Nah, masalahnya berarti dua data yang berbeda itu yang dimaksud yang mana tuh Mas Philip? Ketika keputusan sudah dibuat, teman-teman poll tracking menghubungi bahwa ini datanya ada, ya kan? Data yang 2.000 dari server berhasil di-retract dari server yang mereka gunakan. Dan kemudian kita periksa lah, ya kan? Data yang 2.000 itu ternyata ini yang ada perbedaan-perbedaan unik. Karena logika dari teman-teman Dewan Etik, data yang asli dari server mestinya ibaratnya nih lebih kotor karena itu yang raw sekali gitu kan, yang sudah dikena filter seperti penjelasan teman-teman poll tracking, artinya mungkin datanya nggak bersih dan lain-lain, adalah yang 1.652. Berarti ini harus lebih kotor nih. Yang 1.652 pun itu kami periksa datanya ada yang misalnya jawabannya tidak available, sehingga dari berbagai banyak pertanyaan itu banyak yang missing values gitu kalau dalam bahasa teknik survei. Jadi maksudnya dua yang akhirnya di ujung diberikan 2.000 sama satu lagi di awal yang 1.652. Betul, yang menurut penjelasan teman poll tracking yang awal itu adalah yang sudah filter. Ternyata justru yang 2.000 baru datang dari server yang logikanya lebih kotor, missing value-nya udah nggak ada nih, malah rapi gitu.